Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di sore yang syuk ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita usahakan, duduk kita, berangkat kita menuju masjid ini dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin wa alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Biasanya kita membahas kitab tauhid tentang akidah. Namun pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tematik. Karena kalau seandainya ada masalah tematik, ada masalah kajian yang sudah terbiasa. Saya istilahkan terbiasanya adalah kalau kajian yang kita kaji, kajian kitab gampangannya itu ibarat pondasi. Ibarat pondasi yang gimana pondasi itu menahan bangunan atasnya supaya nggak gampang roboh, kokoh bangunannya, sehingga menumpu bangunannya dengan kuat. Arab dibikin apa saja kalau pondasinya kuat maka mudah. Beda kalau kajian tematik, ibarat adalah bangunan atasnya tanpa ada pondasi, dia kepengen membangun lantai 5, pondasinya nggak kuat, ya gampang roboh. Banyak orang yang mereka katakanlah hijrah, yang dulu bekerja di sektor riba, biasanya ngajinya langsung mempeng, namun nggak pernah yang namanya ngaji kitab, cuma ngajinya tentang hal-hal riba, terus supaya hidup tenang dan lain sebagainya. Berjalannya waktu lama-lama bosan juga, akhirnya kembali lagi, goyang lagi, karena mereka nggak menanamkan pondasinya, akidahnya. Mereka nggak mementingkan pelajaran tentang kitab tauhid atau kitab fikih-fikih yang lainnya. Maka masalah yang pondasi adalah tentang akidah, tentang fikih, maka itu yang harus dipelajari seorang muslim. Sedangkan kajian tematik itu adalah hiasannya supaya memperindah bangunan, biar nggak membosankan. Kalau rumah kecil ngasih gede-gede tok kayak gue, ya kepenginnya sing gedung gitu, maka akan memperindah bangunannya. Seperti halnya kajian, hal tematik itu bisa membuat semangat seorang untuk belajar. Sedangkan hal-hal yang tentang pondasi itu kadang membosankan, baleni maning kayak gini maning kayak gitu, terkadang membosankan. Namun itu yang memperkuat akidah seorang muslim. Kita akan bahas tentang miskin atau kaya sama saja.
keutamaan seorang yang miskin dan seorang yang kaya. Karena kehidupan di dunia kalau nggak miskin ya kaya. Kita miskin apa kaya? Kaya. Tapi sering ngersulak, ora duit, arep tuku ki ora teyeng gitu. Tergantung sisi pandang kaya mana. Ada orang yang nembeke lahir langsung sugih. Kenapa? Wong tuane sugih. Jadi langsung sugih. Atau dia sugih kalau sudah mulai bekerja, nabung akhirnya jadi orang kaya. Ada yang keluar langsung melarat. Kayak nopo? Wong tuane ya ora duwe sehingga dia langsung jadi orang miskin juga. Allah memberikan seorang kaya atau miskin itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berikhtiar supaya kita menjadi orang yang kecukupan. Namun kalau seandainya kita boleh ada pilihan, kepengen dadi wong sugih apa wong melarat, kira-kira kepengine nopo? Sugih kabeh kepengine. Ora ana sing kepengin melarat. Namun sejatinya entah dia sugih atau kaya, sebenarnya ada keuntungannya masing-masing. Dan orang yang kaya itu bukanlah tujuan, melainkan hanya wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia gunakan kekayaannya dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin terpenting bagi seorang muslim. Namun kalau seandainya dia kaya namun dijadikan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya akan menyengsarakan dirinya sendiri bahkan lingkungannya. Ada enggak orang kaya yang bermaksiat kepada Allah? Oke, banyak. Paling tidak contoh, kalau seandainya orang kaya, dia sudah kaya lalu dia belikan minuman untuk teman-temannya, jadi mabok kabeh. Dia rugi dirinya sendiri dan juga mungkin lingkungannya juga terpengaruh. Ya jenengane wong mabok kadang ora sadar yang gerong-gero ya sing muntah-muntah nang ngono gitu ngene tanggane dadi mabuk kabeh. Namun kalau seandainya dia sudah kaya namun kekayaannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebaikan bagi dia. Dia akan mempermudah jalannya di akhirat nanti. Donald Trump, sinten niku? Presiden Amerika. Sebelum menjadi presiden Amerika, dia seorang apa? Pengusaha kaya raya. Dia pernah mengatakan kalau dalam bahasa Indonesianya, karena saya nggak bisa ngapal bahasa Inggris, angel gitu. Saya ngapalnya bahasa Indonesia aja. Artinya dikatakan kalau Anda lahir dalam keadaan miskin itu bukan salah Anda. Namun kalau kalian mati dalam keadaan miskin itu adalah salah Anda. Dia mengatakan seperti itu karena dia orang kaya. Orang ini, Donald Trump, hendak mengajarkan kepada kita orang-orang supaya target di dunia adalah menjadi orang kaya. Ini kebanyakan orang barat, time is money. Karena waktu mereka habis untuk mencari uang dan bersenang-senang. Yang notabene mereka enggak percaya dengan hari akhirat dan juga enggak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya hanya menjadi orang kaya. Bekerja untuk menjadi orang kaya lalu digunakan untuk senang-senang. Ini pilihan mereka. Kalau kita seorang muslim, maka kita harus percaya bahwa kita di dunia itu kaya entah miskin sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berikhtiar. Kalau kita kepengen jadi kaya, kita ikhtiar. Kita bekerja
lalu niatkan kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah menjadi kaya, maka kita salurkan kekayaan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita bekerja di dunia, kekayaan kita sudah ditakar dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita umur 4 bulan di dalam rahim. Rasulullah SAW pun beliau mengatakan, summa yursalu ilaihim malak, lalu diutuslah seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh ke dalam rahim tersebut. Makanya kalau 4 bulan yang pernah hamil, maka kita akan sering melihat perutnya bergerak-gerak, kadang nangene jendol mingene, kadang geser mingene harus niku. Bapak-bapak ya juga kadang rasakan ndelengna uya gitu. Ini kalau sudah usia 4 bulan, maka akan ditiup ruh oleh malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu akan dituliskan 4 kalimat. Yang pertama adalah bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyi atau sa'id. Akan ditulis 4 kalimat. Yang pertama adalah rizkinya, yang kedua adanya ajalnya, dan yang ketiga adalah amalnya, yang ketiga dia akan hidup senang atau hidup susah. Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun kita kerja dari pagi sampai malam, kalau Allah sudah memberikan rezeki itu segitu, ya udah, entah sing lanang kerja, sing wadon kerja, anaknya yang gede kon melu kerja, ya kita rezekinya segitu ya segitu. Kita salurkan kepada orang lain, kalau sudah rezekinya segitu ya Allah akan kasihkan segitu. Kita tabung segitu, sebanyaknya Allah akan kasih rezeki segitu, ya sudah segitu saja. Rizki yang terakhir seorang itu nggak tahu apa. Bisa jadi rizki yang terakhir adalah mangan permen karet gitu. Putune kok dolanan permen karet kok seneng banget, jendol-jendol lah, melu-melu lah, ternyata setelah makan langsung mati. Bisa jadi seperti itu. Itu rizki yang terakhir. Kalau sebelum putune nggak permen karet ya ora mati-mati. Pokoknya rizki terakhir dia makan permen karet. Itu rizki. Rizki bukan hanya uang, bukan hanya makanan, kesehatan juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga telah menetapkan ajal seorang. Bisa jadi seorang anak meninggal duluan ketimbang ibunya. Bisa jadi ibunya melihat anak-anaknya meninggal semuanya dulu. Karena tetangga saya sudah anak terakhir yang paling bontot, dia menangi anaknya meninggal duluan. Saat beliau umur 16 tahun Indonesia merdeka. Sekarang masih hidup, masih sehat. Berarti saniki umurnya pinten? Waktu inkat 95, karena sekarang kan 80 tahun. Beliau ingatannya kalau sing zaman gemiyen kemuton kabeh, tapi kali zaman siki delatok kelalen gitu. Kalau cerita zaman dulu, jan masyaallah emut kabeh, itu orang dulu. Dari awal dia hidup sampai aku urip ke umur 16 tahun Indonesia merdeka. Wis dadi perawan kayak gitu dia ngomongnya. Saat sekarang beliau masih sehat, jalan-jalan sudah masih kuat. Dia melihat putrinya yang terakhir meninggal dunia karena Allah takdirkan siapa yang dia kehendaki. Ternyata ibunya masih sehat dan anaknya sudah meninggal dunia. Bisa jadi. Dan kita nggak tahu ajal kita sampai kapan. Bisa jadi seorang yang sedang bermaksiat dia meninggal dunia. Bisa jadi katanya orang yang olahraga itu umurnya bisa manjang sampai 3 tahun. Tapi ya ada yang orang lagi olahraga juga mati juga. Lagi bal-balan sehat-sehat ya mati juga ada. Karena ajal nggak ada yang tahu. Maka yang terbaik adalah seandainya seorang muslim itu dia lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ambil nyawanya. Bukan hanya sedang waktu sholat tok,
Kalau sedang sholat, alhamdulillah. Kalau lagi sujud, dia meninggal, masya Allah. Bukan berarti orang yang lagi tidur dia matinya lagi nggak beribadah. Bisa jadi orang yang lagi tidur dia beribadah. Apa? Yang penting dia saat sebelum tidur dia wudu. Terus sebelum merem dia membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Maka dia dinilai ibadah dalam tidurnya. Maka jadikanlah hari-hari ini untuk beribadah, jangan lepas dari ibadah. Walaupun hanya sedang duduk, kita ingat astagfirullah, nggak harus lagi salah tok istighfarnya. Lagi kerasa terus ngomong anak baiknya istighfar, nggak harus itu. Istighfar kapanpun, karena istighfar bisa mendatangkan rizki seorang. Dengan istighfar hati menjadi tenang, maka perbanyak istighfar. Dan Allah juga sudah mencatat amalannya. Amalan yang dia lakukan itu apa saja? Yang dia nanti hidupnya akan senang masuk surga atau susah akan masuk neraka. Dia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat ada yang tanya, "Wahai Rasulullah, kalau kita sudah ditakdirkan masuk surga atau neraka, mengapa kita beramal?" Mbok wis mlebung surga ora beramal tetap catatannya mlebung surga. Kalau dasar mlebung neraka yang nggo ngapa ngamal, nggo akhir-akhirnya juga mlebung neraka. Rasulullah menjawab, beramallah kalian karena sungguhnya amal ini adalah gampangannya kalau kita gambaran mempermudah masuk ke dalam surga. Kita kan nggak tahu kita akan masuk surga atau masuk neraka, kita nggak ada yang tahu. Maka kita terus beramal supaya ini adalah jalan mudah menuju surga. Kita harus ada keyakinan kita seorang muslim, pasti Allah sudah berjanji akan masuk ke dalam surga. Maka beramallah supaya perbanyak amal, supaya jalan kita menuju surga lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kekayaan hakiki, kalau orang yang mencari harta dunia yang jenengane sugih ya sugih harta. Namun dalam Islam Rasulullah SAW mengatakan laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta benda. Walakinal ghina ghinan nafs. Namun tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Walaupun seorang yang nggak punya harta banyak, kalau hatinya baik maka dia suka nolong. Ada orang yang ora tegaan gitu, gampangannya ora tegaan, duit cekete wotok dijaluk ya salah, mau ibelah ora apa-apa. Kadang ada yang kayak gitu. Saya punya teman kayak gitu, duitnya situ dijaluk, ora duit lah, kurus mana tok, lo nyun jaluk lah, kayak wis duwei gitu. Kadang dia lagi ora di duit, dia tetap duwei. Kan ada orang yang kadang nggak enakan gitu, dia jiwa sosial sehingga islah intinya ngoli duit yang digolet maning. Ada orang yang seperti itu. Kalau ditanya, berarti kalau seandainya seorang mati miskin itu salah napa mboten? Donald Trump mengatakan kalau Anda mati miskin itu salah Anda. Kalau mati miskin salah napa mboten? Enggak. Rasulullah SAW saat itu beliau meninggal miskin apa kaya? Miskin. Bahkan punya hutang. Namun beliau rajin sedekah, sudah punya kambing selembah diwekan orang semuanya. Dia punya baju apik, selendang bagus, dijaluk, diweken. Beliau orang yang sangat dermawan. Dan dermawannya beliau itu enggak tanggung-tanggung. Kalau seandainya beliau walaupun beliau senang kalau ada orang yang minta, dah langsung dikasihkan. Karena beliau yakin bahwa ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kari tuku klambi anyar dijaluk tanggane kepripun? Oh, iya eman. Tuku mobil anyar loh. Kalau beliau pur dirasani tok langsung ngerti, oh ini orang kepengen diwekan kayak gitu. Itu Rasulullah SAW. Quran don takon udah
Oh berarti dia orang kepengen baju langsung dikasihkan. Itu Rasulullah. Kalau dewek tuku motor dirasani motornya apik ya kira-kira arep dewekan apa ora? Oh iya. Eman itu kita beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ditanya mati miskin salah apa enggak, maka jawabannya jelas tidak. Bahkan kemiskinan itu banyak sekali keunggulannya, banyak sekali keutamaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Kumtu 'alal babil jannah." Aku berdiri di depan pintu surga. Fakana amata man dakhalahal masakin. Sungguhnya orang yang banyak masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Orang yang banyak masuk surga adalah orang-orang miskin. Kepengin mlebu surga napa mboten? Yo. Tapi pengen miskin mboten? Yo ora. Dia katakan, saya berdiri di pintu surga dan orang yang paling banyak masuk surga adalah orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki banyak tanggungan yang akan dihisab besok di akhirat. Duit-duit gajiannya 2 juta, 3 juta contoh katakanlah. Kayak 5 juta. Ya udah 5 juta ketimbang orang-orang yang kaya yang sehari bisa dapat 1 miliar. Orang-orang triliuner, orang-orang sugi-sugi di dunia 10 besar sehari bisa 1 miliar. Ada yang katakanlah 10 juta, itu sudah banyak. Maka akan semakin banyak dia belanja dan semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak dipertanggungjawabkan oleh dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga mengabarkan sifat penduduk surga. Ini yang harus kita dengarkan. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku kabarkan sifat penghuni surga. Beliau mengatakan, para sahabat mengatakan ya, kepengin. Kullu dha'ifin mutadha'if. Ciri-ciri penduduk surga adalah dia lemah dan diremehkan oleh orang lain. Gampangannya dia orang rendahan. Kari kepengen ketemu presiden ora tayang, jangankan presiden, kepengen ketemu bupati be angel gitu. Itu orang dhaif mutadhaif, orang yang rendah dan direndahkan oleh orang lain. Dipandang kok siapa kerjane kur kayak tok kayak gitu gampangannya. Ini calon penghuni surga. Namun lau aqsama 'alallahi la abarrah. Namun apabila dia bersumpah kepada Allah, doanya akan dikabulkan. Artinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya dia di dunia dia miskin, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala dia kedudukannya tinggi. Ada seorang tabi'in yang seperti itu. Dia hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dia bukan golongan para sahabat karena nopo? Dia nggak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya tabi'in yang hidup di zaman Rasul dan para sahabat adalah kalau sahabat itu pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, itu namanya sahabat. Namun orang yang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun nggak pernah melihat itu masuknya ke tabiin. Orang Indonesia di tahun 1449 contohkanlah, tahun yang lalu berarti menangi Rasulullah, namun nggak pernah ke Arab, berarti dia ikutnya tabiin kalau dia seorang muslim. Kalau seorang muslim artinya dia nggak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dia seorang muslim. Uwais Al-Qarni namanya. Beliau orang rendahan, namun di sisi Allah beliau sangat tinggi kedudukannya, sampai dia mengabarkan kepada Umar Ibnul Khattab, kalau seandainya engkau bertemu Uwais, maka mintalah doa kepadanya karena doanya mustajab. Dia orang Yaman, sehingga saat Umar Ibnul Khattab kedatangan orang Yaman, dia mengatakan, apakah ada yang namanya Uwais? Rombongan pertama nggak ada. Datang lagi rombongan dari Yaman lagi, apakah ada yang namanya Uwais? Nggak ada. Ada yang datang lagi,
ada namanya Uwais, dia sedang menjaga kuda-kuda di pinggir Madinah. Dia kalau perang dia nggak pegang senjata, dia hanya ngasih minuman. Dan kalau seandainya pasukan perang masuk ke Madinah, dia hanya di pinggiran karena harus nungguin kuda-kudanya. Dia orang rendahan gampangannya, ya yang bersih kandang, yang bersih jagain ternak kayak gitu. Sampai Umar datang kepadanya, apakah engkau yang namanya Uwais? Iya, karena sudah dikasih tanda bahwa dia punya penyakit sopak. Sopak nopo? Yang kulitnya itu albino, ada yang putih, ada yang hitam kayak gitu. Seluruh tubuhnya. Namun dia berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya, dan jangan kau habiskan semua, tinggalkan sisanya. Ada yang mengatakan sisanya di pusarnya, ada yang mengatakan di telapak tangannya. Sampai Umar mengatakan, Umar melihat, oh ini tandanya, sehingga ini benar yang namanya Uwais yang ditujukan oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Uwais, doakanlah aku supaya aku masuk ke dalam surga. Setelah dia menolak, enggak, saya doanya enggak mustajab, dia enggak, selalu menolak. Sama Ali bin Abi Thalib diminta juga. Akhirnya dia mendoakan, ya Allah, ampunilah Umar ibnul Khattab. Setelah itu beliau menghilang, enggak kepengin dikenal. Ini orang yang rendah, dianggap rendahan oleh manusia, namun tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbaktinya kepada seorang ibu. Seharusnya dia bisa menjadi seorang sahabat, dia bisa menjadi seorang sahabat, namun karena ibunya dia terhalang menjadi seorang sahabat. Dia kepengen, wahai ibu, saya kepengen ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka ibunya nggak boleh, karena beliau adalah anak satu-satunya dan ibunya sudah sangat tua, sehingga beliau nggak boleh. Saat dia izin terus, wahai ibu, saya kepengen bertemu Rasulullah. Saat itu, ya udah, saya kasih kamu waktu 1 bulan untuk ke Madinah. Berarti 1 bulan berangkat sama pulang dari Yaman ke Madinah. Akhirnya beliau senang, akhirnya beliau berangkat ke Madinah. Saat di Madinah, sampai di rumahnya nggak ketemu Rasulullah SAW. Adanya istrinya Aisyah, di mana Rasulullah beliau sedang berangkat perang, dan beliau pun akhirnya pulang lagi, nggak menunggu Rasulullah. Kalau seandainya dia nggak janji dengan ibunya 1 bulan, mungkin beliau mau menunggunya, sehingga derajatnya menjadi para sahabat. Akhirnya beliau pulang lagi, nggak bertemu Rasulullah SAW, namun tetap kedudukannya tinggi. Khairun tabi'in Uwais al-Qarni, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Ini Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan sebaik-baik manusia adalah, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Beliau orang rendahan, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya tinggi, sehingga doanya mustajab. Dan termasuk orang yang remeh adalah orang yang direndahkan oleh orang lain, dan ini ciri penghuni surga. Namun orang yang miskin yang akan masuk surga, yang berpotensi besar masuk surga, bukanlah orang miskin yang seperti dilihat oleh manusia biasanya. Orang miskin yang kadang ke rumah-rumah jaluki duit, bukan. Namun Rasulullah menjelaskan, laisal miskinu billadzi tarudduhu tamratu wa tamrotani wal luqmatu wa luqmatani. Orang miskin yang sebenarnya, yang dia calon penghuni surga, bukanlah orang miskin yang suka minta-minta 1 buah korma atau 2 buah korma, atau sesuap makanan atau 2 suap makanan. Innamal miskinu al muta'affif. Miskin yang sesungguhnya adalah miskin orang yang tidak suka minta-minta. Ini orang yang miskin sesungguhnya, yang dia akan masuk dalam surga duluan. Dia lagi susah namun dia enggak minta-minta. Kalau sekarang ya lagi susah, orang upload status uripe keuangan temen ya, duitnya gitu, berarti dia lagi bolet bantuan kayak gitu, kepengen dibantu oleh orang lain. Bukan seperti itu, dia susah namun dia mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin bahwa Allah akan memberi rizki. Karena
keutamaan orang miskin adalah yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniyai bi khairi mi'ati amin nisfi yaum. Orang-orang fakir akan lebih dulu masuk ke dalam surga ketimbang orang kaya. Jaraknya adalah setengah hari. Kurs setengah dina tok. Wong sugih karo wong kaya. Namun setengah dina ini bukan setengah dina di dunia, cuma 12 jam, enggak. Ini setengah dunianya itu, setengah harinya itu di akhirat, yaitu 500 tahun. Orang sugih itu carry 500 tahun, wong melarat di situ melebung surga, wis leye-leye, wis dua anak, wis rumah gede, wis melebung surga. Orang kaya masih dihisab di padang mahsyar. Ini orang miskin duluan, 500 tahun dulu masuk ke dalam surga. Ini keuntungannya orang yang miskin. Kira-kira kepengen miskin apa sugih tekul maning? Ya kepengen sugih. Bukan berarti orang yang miskin itu hanya yang akan masuk surga, enggak. Orang kaya juga bisa mulia juga, masuk surga juga. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dia orang kaya, namun dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari kekayaan tujuannya untuk akhirat, bukan mencari kekayaan tujuannya untuk dunia. Kalau dia masuk masjid, dia lepas sendal, maka lepas juga dunianya. Artinya dia melangkah ke masjid, wis pikirannya akhirat, dunianya hilang. Walaupun sangat kaya raya. Beliau pernah menyedekahkan hartanya separuh, hartanya untuk jihad fisabilillah. Belum selesai, dia tambah lagi 40.000 dinar untuk ditambahkan untuk akhirat, untuk jihad fisabilillah. 40.000 dinar pinten? Tadi saya hitung. 1 dinar 4,25 gram. Tadi 1 gram 2.300.000 berapa per hari kemarin. Sehingga beliau pernah bersedekah, sudah separuh hartanya ditambah lagi 381 miliar sekali sedekah. Belum yang separuhnya. Separuhnya berarti hartanya jauh lebih banyak, dan ditambah lagi 381 miliar 100 berapa juta. Itu sekali sedekahnya beliau. Sugih nopo kere? Sangat sugih. Semakin banyak beliau sedekah, semakin banyak Allah memberikan dia harta kekayaan di dunia. Ini orang yang nggak takut miskin. Sampai saat beliau meninggal, istrinya ada 4. Setiap istri itu dikasih harta yang banyak. Sampai orang yang tukang nugel hartanya, tukang nugel emasnya sampai kesel. Kira-kira dewek kare dhewe emas ditugel-tugel kesel apa ora? Ini Abdurrahman bin Auf sampai emasnya dipotong-potong sama tukang yang motong, kecapean semuanya. Ini harta beliau. Sampai-sampai ada para sahabat dari kaum Muhajirin, mereka datang pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kita dikalahkan oleh orang-orang yang kaya. Mereka sholat bagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, namun mereka dikasih harta yang terus menerus, kenikmatan yang terus menerus, nggak habis-habis. Mereka kecemburuan kepada orang kaya, namun kecemburuannya tentang ibadah, sehingga yang dikatakan mereka bisa bersedekah, kita nggak bisa bersedekah. Mereka dengan hartanya bisa berangkat haji, kita nggak bisa. Mereka bisa umroh, kita nggak bisa." Maka Rasulullah mengatakan, "Mau nggak kukabarkan satu amalan yang apabila engkau amalkan, maka engkau akan mendahului mereka. Mereka bisa sedekah, sedekah, berangkat haji. Engkau nggak bisa itu, namun engkau lebih utama ketimbang mereka. Pahalamu lebih banyak ketimbang hajinya mereka, ketimbang umrohnya mereka, ketimbang sedekahnya mereka." Mereka ya mau. Apa itu? Ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setelah
sholat. Ini keutamaannya lebih baik daripada sedekahnya orang kaya, berangkat hajinya orang kaya, dan umrohnya orang kaya, sehingga mereka amalkan. Namun kabar ini bocor kepada orang kaya, mereka melu-melu, wis sugih melu-melu maning, akhirnya lapor lagi kepada Rasulullah. Rasulullah, orang kaya ikut-ikutan, mereka ikut subhanallah alhamdulillah akbar setelah salat. Maka Rasulullah mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini adalah keutamaan fadilah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka eman-eman kalau seandainya salam langsung klepat gitu, maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Dan Abdurrahman bin Auf, dia adalah orang yang sangat kaya. Namun kekayaannya beliau sedekahkan kepada orang-orang yang ada di Madinah, sampai hampir separuh orang Madinah itu mendapatkan manfaat dari kekayaannya beliau. Saat itu sekitar 10.000 orang yang ada di Madinah, berarti setengah nonton pinten 5.000, dan 5.000 itu mereka bisa mendapatkan manfaat dari kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Sekarang ada orang kaya di Purbalingga, kira-kira separuh tayang ngapura mendapatkan manfaatnya, kayaknya sulit. Ini separuhnya, maksudnya separuh adalah ada yang hutang kepada Abdurrahman bin Auf, seperempatnya hutang kepada Abdurrahman bin Auf, seperempatnya lagi dikasih hartanya Abdurrahman bin Auf. Itu sehingga totalnya separuh yang mendapatkan manfaat dari hartanya Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai beliau pernah dikisahkan, sampai cobalah saya akan jual sesuatu yang busuk, kurmanya busuk. Akhirnya apakah ada manfaatnya? Ternyata ada orang yang mencari kurma busuk begitu. Akhirnya pun dibeli lagi, loh kok bisa ya itu. Ternyata inilah fadilah orang yang banyak bersedekah. Maka bisa jadi orang kaya itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin juga bisa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah bagi orang yang kaya yang dia bersedekah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kekayaannya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan seandainya kita miskin, maka jangan pernah kalah dari orang-orang kaya dalam masalah ibadah. Kalau orang kaya ibadahnya mempang, maka orang miskin harus lebih mempang lagi. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.